Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah kejadian yang saya rasa ini teman-teman perlu tahu ya. Yang mana di sini kejadiannya seperti ini. Seorang PMI menceritakan pengalamannya yaitu kirim baju bayi hadiah dari majikannya seharga 2000 NT. Namun, sesampainya di Indonesia, kena bea cukai sebesar Rp821.000 guys. Dan teman-teman tahu nggak? Coba kalikan 2000 NT itu berapa ya? Mungkin dalam kurs yang normal kurang lebih 1 juta ya. Dan padahal mbaknya itu bukan beli, hadiah loh dari majikannya, sepasang set baju bayi. Dan selepas di Indonesia, di pemeriksaan bea cukai, yaitu kena denda 821.000 guys. Ini sama aja kita harus beli sendiri ya, padahal dikasih sama majikannya. Gak tahu ini masalahnya apa. Jadi untuk teman-teman kita bahas sampai tuntas ya, yang mana di sini kronologinya. Yang mau kirim barang ke Indonesia dipikir-pikir dulu ya. Selain kena bea cukai masuk, juga kena PPN serta PPH tergantung nilai barangnya. Nah, jadi sekarang dalam aturan yang kemarin saya upload bahwa dari jam tangan, kaos kaki, sepatu, terus sepeda dan barang lainnya itu kena bea masuk atau pajak. Sekarang bukan hanya kena pajak saja guys, yaitu akan kena PPN dan juga PPH. Aduh, ini tambah ribet aja ya. Yang mana di sini kronologinya. Seorang PMI menceritakan pengalamannya kirim baju bayi hadiah dari majikannya seharga 2000 NT lebih. Namun sesampainya di Indonesia kena bea cukai sebesar Rp821.000. Jadi itu hampir sama saja dengan kita beli guys ya. Seorang PMI wanita yang tidak disebutkan namanya menceritakan sebuah pengalamannya kirim baju bayi dan selimut bayi itu untuk adiknya yang di Indonesia lewat kantor pos. Oh, jadi mbaknya ini mengirimkan itu melalui pos guys ya, jadi bukan kargo. Namun sesampainya di Indonesia, adiknya menerima surat tagihan dari bea cukai dengan nilai nominal Rp821.000. Dalam surat tersebut ditulis jelas perincian biaya-biaya yang harus dibayarkan seperti bea cukai impor, PPN, dan PPH. Jadi untuk sekarang guys ya, bukan hanya kena bea cukai, namun juga akan kena PPN impor dan PPH. Makanya dengerin guys ya. Namun untuk melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum tekan tombol merah ya, tolong tekan dulu guys ya. Jadi kita dukung channel ini agar lebih maju dan biar tambah berkembang guys ya. Makanya tekan dulu tombol merahnya ya, agar nanti kita sama-sama membahas dan video ini akan bermanfaat untuk semua orang. PMI tersebut mengatakan 3 potongan baju bayi dan selimut seharga 2.700 NT atau setara Rp1.300.000 adalah hadiah dari majikannya untuk diberikan kepada adiknya yang baru saja lahiran. Awalnya adik Mbak PMI itu tidak mau membayar atas menebusnya. Namun, majikan mengatakan akan mengganti uangnya. Sehingga, adik dari Mbak PMI itu membayar bea cukainya dan akhirnya paketannya juga bisa diterima. Nah, jadi adiknya itu kaget ya. Jadi dia katanya kakaknya itu kan ngirim baju di pos, melalui pos lah ngirim baju bayi. Kan otomatis dikasih ya. Namun dari pihak bea cukai itu sambil melampirkan yaitu surat tagihan bea masuk, PPH dan juga PPN ya, harus membayar Rp821.000 guys. Dan otomatis berarti si adiknya itulah katanya dikasih, ini kok malah harus bayar. Jadi si adiknya ini diingatkan baju itu belum bayar, padahal itu bukannya udah bayar atau belum, tapi itu kena pajak guys. Wah, ini Indonesia emang bagus banget guys ya. Kisah tersebut disampaikan oleh Mbak PMI yang mengaku dari Tulung Agung kepada Miss Yuni, seorang aktivis PMI Hong Kong melalui channel YouTube yaitu Yuni TKW Hong Kong. Nah, jadi ini sudah pun diceritakan sama Miss Yuni guys ya, bahwa ada salah satu Mbak TKW mengirimkan hadiah dari majikan yaitu baju bayi ya, 1 set seharga 2000 NT dan dikirimkan untuk adiknya. Dan selepas masuk ke Indonesia dan diterima sama adiknya itu, di situ ada surat lampiran penagihan, atau itu bukan tagihan ya, jadi surat denda harus membayar Rp821.000 guys.
Nah, otomatis di sini saya rasa ini berbahaya juga ya. Jadi berbahayanya gimana? Jadi kalau seumpama si adiknya itu mungkin jenis orang marahan atau gimana, otomatis langsung nelpon, langsung marah kan. Kamu ini gimana sih katanya mau ngasih tapi kok aku harus bayar ya. Padahal emang kakaknya ini kan nggak tahu kalau itu emang karena denda kan, karena biaya masuk. Namun ternyata emang bahwa pengiriman barang sekarang itu emang sangat ketat guys. Coba ini cuman kirim baju bayi saja cuman 2000 NT loh, kena pajaknya sampai 821.000 rupiah. Teman-teman tahu 2000 NT itu kalau dalam ukuran krusi yang normal itu antara 1 juta, sedangkan kena bea cukainya, bea masuk, PPN dan PPh itu sampai 821.000. Berarti kurang lebih berapa ya Mbak itu harus yang gratisnya itu cuma berapa puluh ribu rupiah doang loh. Ini kira-kira apa menurut teman-teman tuh, coba tuliskan komentar ya. Ini saya rasa sesuatu yang perlu perlu diluruskan dan perlu diperhatian banget loh. Kok sekarang kesini sampai menjadi-jadi loh, cuman karena ngirim baju bayi, dan itu pun hadiah. Kalau memang baru kan hadiah ya. Dan yang anehnya dibeli cuma 2000 lah, dendanya itu kalau uang NT-nya juga hampir 2000 juga, cuman paling sisa 200 NT atau 300. Coba itu menurut akal nggak sih menurut kita? Coba teman-teman yang mungkin senior ataupun mungkin sudah para suhu ya, kira-kira gimana ini untuk yang sudah emang pernah mengalami hal seperti ini? Coba tuliskan komentarnya ya. Dalam wawancaranya, Mbak PMI berpesan kepada teman-teman yang mau kirim barang ke Indonesia supaya dipikir-pikir dulu. Biaya cukainya mahal, sebaiknya mundur karena sudah peraturan, jadi jangan dilawan. Sayang sekali uang sebanyak itu untuk bayar cukai. Nah, jadi adiknya yang penerima baju itu ngasih tahu kepada teman-temannya, atau pokoknya ke semua para TKI yang di mana saja ya. Karena ini berlaku untuk semua loh. Untuk semua teman-teman yang berada di luar negeri, pokoknya pengiriman dari luar masuk ke Indonesia itu bukan hanya kena bea cukai loh, akan kena biaya PPN impor dan PPh juga. Ini nggak tahu saya pun sampai kok segitunya gitu loh. Emang mungkin benar juga ya kalau di kita itu segala sesuatunya ingin dibisniskan, ingin diuangkan. Karena kenapa? Nah, coba satu orang aja ya, cuman baju 2000 NT dikenakan kurang lebih 1 juta. Itu satu orang loh. Sedangkan PMI di mana saja itu hampir jutaan orang ya, ratusan ribu. Dikalikan sekian. Otomatis kan mikirnya, oh ini uang banyak ini nih. Nah, itulah negara kita ya teman-teman. Jadi di sini untuk teman-teman yang mungkin ada keinginan mengirim barang untuk adik, anak, saudara atau siapa, apalagi nanti mau lebaran kan, sebaiknya dipikir-pikir dulu. Lebih baik kita kirimkan uang saja. Kirimkan uang, suruh beli. Kalau uang aman ya, nggak ada cukainya. Jadi untuk teman-teman diharapkan agar yang mau kirim barang lebih baik pikir-pikir dulu. Namun kalau emang yang sudah ada, nggak apa-apa, kirim aja. Mau diambil gimana, biarin. Pokoknya kita doakan saja agar orang-orang yang mengambil barang kita, agar dia cepat dipanggil sama yang kuasa ya. Oke, untuk teman-teman dimanapun berada, semangat terus dan jaya.